Halo, selamat pagi Glenda, selamat pagi Sobat Mindset semua. Hari ini kita akan ada update mengenai emiten Bluebird atau dengan kode ticker BIRD. Next. Ya, jadi hasil third quarter 2024 ini bisa dibilang sangat baik. Pendapatan BIRD di tahun 2024 ini meningkat menjadi 1,34 triliun, peningkatan 10,7% Q-on-Q-nya dan 17,5% year-on-year. Ini dorong oleh kinerja positif segmen taksi, meningkat 2,4% Q-on-Q-nya dan 5,8% year-on-year menjadi 896 miliar. Dan non-taksi juga meningkat 455 miliar, peningkatan 30% secara Q-on-Q dan 48% secara year-on-year. Pertumbuhan segmen non-taksi ini disebabkan oleh ekspansi pesat oleh Golden Bird dan Big Bird, termasuk penambahan armada Golden Bird dan rute baru Big Bird. Laba kotor meningkat menjadi 441 miliar, ini meningkat 12,2% Q-on-Q-nya dan 21,8% year-on-year. Dan kalau kita lihat laba operasional ini mencapai 186 miliar, ini meningkat 17,7% Q-on-Q-nya dan 41,9% year-on-year. Dan dengan demikian laba bersih pun juga bertumbuh dan cukup bagus betul. Kalau kita lihat secara Q-on-Q naik 18% dan year-on-year 69,2% menjadi 176 miliar. Untuk kumulatif 9 bulan terakhir ini pendapatannya mencapai 3,71 triliun, peningkatan 13,4% secara tahunannya, dengan segmen taksi bertumbuh 7,4% dan non taksi bertumbuh cukup bagus 30%. Pertumbuhan segmen taksi ini dorong oleh peningkatan utilisasi armadanya, meningkat dari 77,9% menjadi 79,9%, dan juga perluasan penerapan harga tetap yang dynamic. Segmen non-taksi berkontribusi sekitar 26,7% dari total pendapatan, dengan ekspansi layanan shuttle di Balikpapan mendukung mobilitas terkait pembangunan di IKN. Next, kalau kita lihat ke per bisnis segmen ya, angka third quarter 2024 ini menjadi angka tertinggi, di mana pertumbuhan dari segmen taksi yang kita warnai dengan abu-abu ini terus meningkat setiap kuartalnya. Dari segmen non-taksi pun kita melihat adanya pertumbuhan yang cukup pasif karena rencana ekspansi dari manajemen yang cukup agresif. Kami juga antisipasi pertumbuhannya akan tetap pesat ke depannya. Secara operasional sebetulnya total fleet meningkat sekitar menjadi 23.500, peningkatan 400, penambahan 400 ya secara Q-on-Q. Dengan armada operasional harian rata-rata naik ke 12.986. Dibandingkan kalau kita lihat ke kuartal sebelumnya cuma di angka 11.870. Dan dengan demikian RPV atau pendapatan rata-rata per kendaraan ini mencapai 728.000, tertinggi di antara semua kuartal, peningkatan 2% Q-on-Q-nya. Jadi kalau kita lihat secara overall kinerja operasionalnya untuk third quarter dan 9 months 24 bird ini jauh lebih bagus dari ekspektasi kita, dan kita harapkan untuk kuartal keempat akan tetap kuat karena ada faktor musiman. Next. Oke, ada beberapa update dari emiten BIRD in terms of the news ya. Kita lihat yang pertama adalah potensi penambahan armada dengan teknologi EV di masa depan. Kita lihat BIRD ini bertujuan untuk memperluas armada kendaraan listrik mereka menjadi 3% pada tahun 2024 dan 20% pada 2030. Naik dari angka sekarang yang ada adalah 1% dari total kendaraan mereka yang ada di sekitar 23.000. Harga EV yang tinggi sekitar 3,5 kali lebih mahal dibandingkan mobil ICE. Dengan demikian sebetulnya sudah membatasi ekspansi Bluebird pada tahun 2023. Kalau kita lihat sebetulnya pabrik BYD yang akan datang ke Indonesia yang akan mulai beroperasi pada tahun 2026, ini akan menjadi investasi sebesar 1,3 miliar, akan diharapkan dapat menurunkan biaya EV. Dengan demikian Bluebird pun juga bisa mulai menggunakan armada-armada dari BYD. Kedua adalah peraturan subsidi BBM yang direncanakan akan dilimit hanya untuk plat kendaraan kuning, di mana BIRD masih masuk ke kategori tersebut. Pemerintah sedang menyusun regulasi untuk menargetkan subsidi bahan bakar secara lebih efektif, memastikan kendaraan transportasi umum berplat kuning tetap memenuhi syarat untuk menjaga biaya transportasi tetap terjangkau. Kalau kita lihat, jika diterapkan, regulasi ini dapat meningkatkan margin bagi pemain taksi seperti BIRD, sehingga memungkinkan mereka bersaing lebih efektif dengan operator ride-hailing lainnya seperti dari Gojek dan Grab. Next. Oke, overall secara valuasi masih sama dengan review kita terakhir, maka dengan itu target price kita pun kita maintain di 2.310, tapi rekomendasi kita ada upgrade menjadi buy. Ini dikarenakan harganya yang sudah turun sejak report terakhir kita, maka membuat valuasi dari BIRD menjadi lebih atraktif lagi.
Kita menggunakan valuation method EV per EBITDA dan kita compare terhadap peers di global. Kita memberikan diskon emerging market sebesar 20% untuk BIRT sehingga mendapatkan EV EBITDA target untuk full year 2025 di angka 4,88 kali. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Kembali lagi ke Glenda.